sebelumnya saya sudah menyinggung peristiwa yang dikenal dengan nama isotype switch, yaitu pergantian jenis antibodi yang diproduksi oleh tubuh. Bagaimana atau apa yang memicu isotype switch menjadi antibodi tipe IgG, IgA, atau yang lainnya? Di mana isotype itu berada dan bagaimana mereka bekerja? Mari kita saksikan video berikut ini. Terdapat 4 jenis antibodi yang dapat diskresikan oleh sel plasma. Dan hanya satu tipe antibodi yang diskresikan pada waktu tertentu. Nah, di sini ada IgM yang bentuknya pentamerik, kemudian ada IgG yang merupakan antibodi dengan ukuran paling kecil, kemudian imunoglobulin A atau IgA yang memiliki bentuk dimer, dan imunoglobulin E. Apa yang memicu sel plasma menskresikan salah satu dari imunoglobulin ini? Sekresi imunoglobulin atau antibodi spesifik atau jenis antibodi yang diskresikan oleh sel plasma itu ditentukan oleh sitokin yang diterima oleh sel plasma tersebut. Kalau misalnya pada proses diferensiasi sel B menjadi sel plasma mendapat rangsang berupa IL-4, maka sel B dapat berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan IgG atau IgE. Jika mendapat rangsangan berupa interleukin 5, maka sel plasma akan menskresikan imunoglobulin A. Namun jika mendapat rangsangan interferon gamma, maka sel plasma yang terbentuk akan dapat menskresikan IgG atau IgE, dan jika mendapat rangsangan dari TGF-beta, maka sel plasma akan dapat menskresikan imunoglobulin G atau imunoglobulin A. Kemampuan antibodi dalam melindungi tubuh dapat berupa peristiwa netralisasi, opsonisasi, sensitisasi sel NK, kemudian sensitisasi sel mastosit, dan aktivasi komplement. Imunoglobulin apa saja yang memiliki kemampuan tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini, IgM itu memiliki kemampuan netralisasi, opsonisasi, dan aktivasi komplement. IgG itu memiliki kemampuan netralisasi, opsonisasi, sensitisasi sel NK, sensitisasi sel mast, dan kemudian aktivasi komplement. IgE ini mampu mensensitisasi atau mengaktifasi sel mast sangat kuat, dan IgE inilah yang nanti akan berperan dalam proses alergi. Jadi pada proses alergi, IgE yang melekat pada permukaan sel mast itu akan memicu sel mast untuk mengeluarkan mediator inflamasi yang merupakan faktor pemicu terjadinya alergi. Nah, untuk IgA ini memiliki kemampuan netralisasi, opsonisasi, dan juga aktivasi komplement. Nah, untuk IgD, karena IgD tidak pernah diskresikan, maka dia tidak memiliki fungsi pertahanan tubuh. Kemudian bagaimana dengan distribusi dari setiap jenis imunoglobulin? IgM, karena dia bentuknya pentamerik dan ukurannya besar, sebagian besar IgM hanya ditemukan di dalam plasma darah, dan dia tidak ditemukan pada cairan ekstraseluler lainnya. IgG ini memiliki kemampuan untuk menembus plasenta. Nah, biasanya ibu bisa memberikan kekebalan pasif kepada bayi yang dikandungnya, yaitu dengan cara mentransfer IgG dari peredaran darah ibu ke peredaran darah bayi melalui plasenta. Nah, IgG ini juga merupakan antibodi yang bertanggung jawab terhadap kejadian erythroblastosis fetalis. Jadi seorang ibu yang bergolongan darah RH negatif apabila mengandung anak dengan golongan darah RH positif untuk kedua kalinya, maka IgG yang mengenali faktor RH akan ditransfer dari peredaran darah ibu ke peredaran darah bayi, dan selanjutnya akan menghancurkan sel darah dewasa pada sistem peredaran darah bayi dalam kandungan. Sehingga nanti sel darah yang beredar di dalam peredaran darah bayi itu adalah erythroblast. Nah, sehingga di sini kita kenal namanya erythroblastosis fetalis.
Nah, IgG juga karena ukurannya kecil itu banyak ditemukan di cairan ekstraseluler yang ada di jaringan. IgE ya ini juga banyak ditemukan di jaringan. Untuk IgA ini memiliki kemampuan yang spesial karena dia mampu menembus atau mampu melewati jaringan epitel. Nah, sehingga IgA ini banyak ditemukan pada lapisan mukosa, termasuk pada air susu dan juga air mata. Nah, IgA ini merupakan imunoglobulin yang dapat memberikan kekebalan pasif pada bayi karena dia dapat ditransfer dari ibu ke anak melalui air susu. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa IgA itu memiliki kemampuan untuk menembus jaringan epitel. Nah, bagaimana cara IgA menembus jaringan epitel? Nah, pada bagian basal dari jaringan epitel ini terdapat protein yang namanya polyimmunoglobulin receptor atau PIGR. Nah, IgA ini dapat berikatan dengan PIGR pada bagian basal dari jaringan epitel dan kemudian mengalami yang namanya peristiwa transitosis. Jadi dia diendositosis pada bagian basal dan kemudian dieksositosis pada bagian apeks dari jaringan epitel. Nah, selanjutnya imunoglobulin A yang ada di permukaan epitel ini dapat berikatan dengan patogen dan memicu terjadinya peristiwa netralisasi ataupun nanti aktivasi komplement. Imunoglobulin G ya, yang diproduksi oleh tubuh ini juga bisa memicu terjadinya netralisasi apabila dia berikatan dengan bagian dari virus ataupun patogen lain yang berikatan dengan protein spesifik di permukaan sel. Misalnya kalau sekarang lagi tren gitu ya pada kasus COVID misalnya, spike protein dari COVID ini mengenali kompleks yang namanya ACE. Nah, di sini nanti IgE akan menempel pada spike protein sehingga spike protein ini tidak dapat berikatan dengan ACE reseptor sehingga COVID tidak bisa menginfeksi tubuh kita. IgG ini juga dapat mengaktifasi sistem komplement. Pertama-tama IgG akan berikatan dengan epitop yang terdapat pada permukaan bakteri, selanjutnya kemudian merekrut jalur klasik dari komplement, di mana nanti hasil akhirnya adalah terbentuknya MAC atau membran attack complex yang menyebabkan kematian bakteri karena terbentuknya MAC akan menyebabkan kebocoran cairan sitoplasma dari bakteri tersebut. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai jenis-jenis imunoglobulin, di mana mereka tersebar dan bagaimana mereka melindungi tubuh dari serangan patogen. Baik, sekian informasi hari ini. Sampai ketemu pada video berikutnya.